Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan saya Denny Widi Arianto, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lempuing Jaya, dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif. Budaya positif terdiri atas disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Tujuan akhirnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan nilai dan peran guru penggerak guna membuat visi guru penggerak yang berguna untuk menciptakan budaya positif di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun. Dalam konteks ini, menuntun mengacu pada peran guru atau pendidik dalam membimbing siswa untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan yang menghamba pada murid mencerminkan nilai-nilai pelayanan dan dedikasi yang kuat terhadap pembentukan dan perkembangan siswa. Guru ibarat petani. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya peran guru dalam membimbing, merawat, dan membantu siswa tumbuh dan berkembang secara holistik, seiring dengan perjalanan pendidikan mereka. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak di antaranya: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak antara lain: menjadi pembimbing pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja diantaranya: 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri atau pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan tujuan mulia mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. 5 posisi kontrol guru yaitu pemberian hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kebutuhan dasar diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Segitiga restitusi adalah langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaannya.
Kolaborasi ini beri tujuan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan membentuk siswa yang lebih bertanggung jawab. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya menjadi lebih bersemangat untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, seorang guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya hal yang baik yang sudah ada di lingkungan kelas adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan siswa. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan menjadi posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada siswa walaupun kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan siswa saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pada pembelajaran sebelumnya, saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun tahapan restitusi masih belum sesuai langkah penerapannya. Tahapan yang sudah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dengan tujuan dapat membangun budaya positif sekolah. Demikian pemaparan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.